Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Pertama, Lailatul Qomaria, NIM 19341016. Kedua, Revanggi Ayu Tantri, NIM 19341042. Kami akan membahas strategi pelaksanaan maladministrasi dalam sistem administrasi negara Republik Indonesia. Definisi pelayanan publik. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mendefinisikan pelayanan publik merupakan kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggaraan pelayanan publik. Pelayanan publik menurut Roth adalah layanan yang tersedia untuk masyarakat, baik secara umum atau secara khusus. Sedangkan Lewis Gilman mendefinisikan pelayanan publik sebagai kepercayaan publik. Unsur-unsur pelayanan publik terdapat 4 unsur, yaitu 1. Penyediaan layanan. Penyediaan layanan yaitu pihak yang dapat memberikan suatu layanan tertentu kepada konsumen, baik berupa layanan dalam bentuk penyediaan dan penyerahan barang atau jasa. 2. Penerimaan layanan. Penerimaan layanan yaitu mereka yang disebut konsumen atau customer yang menerima berbagai layanan dari penyediaan layanan. 3. Jenis layanan. Jenis layanan yaitu dapat diberikan oleh penyediaan layanan kepada pihak yang membutuhkan layanan. 4. Kepuasan pelanggan. Dalam memberikan layanan penyediaan layanan mengacu pada tujuan utama, yaitu kepuasan pelanggan. Ciri-ciri pelayanan publik yang baik menurut Kazmir yaitu 1. Tersedianya karyawan yang baik. 2. Tersedianya sarana dan prasarana yang baik. 3. Bertanggung jawab kepada setiap nasabah sejak awal hingga akhir. 4. Mampu melayani secara cepat dan tepat. 5. Mampu berkomunikasi. 6. Memberikan jaminan kerahasiaan setiap transaksi. 7. Memiliki pengetahuan dan kemampuan yang baik. 8. Berusaha memahami kebutuhan nasabah. 9. Mampu memberikan kepercayaan kepada nasabah. Cara yang dilakukan untuk mengatasi masalah pelayanan publik dalam pemerintahan. 1. Merubah tekanan-tekanan sistem pemerintahan yang sifatnya sentralistik otoriter menjadi sistem pemerintahan desentralistik demokratis. 2. Membentuk asosiasi atau perserikatan kerja dalam pelayanan publik. 3. Meningkatkan keterlibatan masyarakat baik dalam perumusan kebijakan pelayanan publik, proses pelaksanaan pelayanan publik, maupun dalam monitoring dan pengawasan pelaksanaan pelayanan publik. 4. Adanya kesadaran perubahan sikap dan perilaku dari aparat birokrasi pelayanan publik menuju birokrasi yang lebih humanis. 5. Menyadari adanya pengaruh kuat perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam menunjang efektivitas kualitas pelayanan publik. 6. Pentingnya faktor aturan dan perundang-undangan yang menjadi landasan kerja bagi aparat pelayanan publik. 7. Pentingnya perhatian terhadap faktor pendapatan dan penghasilan yang dapat memenuhi kebutuhan minimum bagi aparat pelayanan publik. 8. Pentingnya faktor keterampilan dan keahlian petugas pelayanan publik. 9. Pentingnya faktor sarana fisik pelayanan publik. 10. Adanya saling pengertian dan pemahaman bersama antara pihak aparat birokrasi pelayanan publik dan masyarakat yang memerlukan pelayanan publik untuk mematuhi peraturan dan peraturan perundang-undangan berlaku khusus dalam pelayanan publik. Pengertian maladministrasi. Di dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia mengartikan maladministrasi sebagai perilaku atau perbuatan melawan hukum, melampaui wewenangan, menggunakan wewenangan untuk tujuan lain dari yang menjadi tujuan wewenangan tersebut, termasuk kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh penyelenggara negara dan pemerintah yang menimbulkan kerugian material atau imaterial bagi masyarakat dan orang perseorangan. Bentuk-bentuk maladministrasi. 1. Penundaan berlarut. Dan seorangan pejabat publik secara berkali-kali menunda atau mengulur waktu sehingga proses administrasi yang sedangkan dikerjakan menjadi tidak tepat waktu. 2. Kolusi dan nepotisme. Seorang pejabat publik merupakan tindakan tertentu untuk mengutamakan keluarga atau sanak famili, teman dan kolega sendiri tanpa kriteria objektif dan tidak dapat dipertanggungjawabkan. 3. Berpihak pada salah satu atau tidak adil. Seorang pejabat publik bertindak berat sebelah dan lebih mementingkan salah satu pihak tanpa memperhatikan ketentuan berlaku sehingga keputusan yang diambil merugikan pihak lainnya. 4. Pelanggaran terhadap hukum dan peraturan perundangan. Contohnya dalam kasus ini yaitu pemalsuan. 5. Penyimpanan prosedur. Seorang pejabat publik tidak mematuhi
tahapan kegiatan yang ditentukan dan secara patut, sehingga masyarakat tidak diperbolehkan pelayanan secara baik. 6. Tidak kompeten. Seorang pejabat publik tidak mampu atau tidak cakap memutuskan sesuatu sehingga pelayanan yang diberikan kepada masyarakat menjadi tidak memadai. 7. Bertindak sewenang-wenang. Seorang pejabat publik menggunakan wewenang melebihi apa yang sepatutnya dilakukan sehingga tindakan yang dimaksud bertentangan dengan ketentuan yang berlaku, menjadikan pelayanan tidak dapat diterima secara baik oleh masyarakat. 9. Pemerintahan, imbalan, atau korupsi. Seorang pejabat publik meminta imbalan uang dan sebagai atas pekerja yang sudah semestinya dia lakukan. Diskriminasi. Seorang pejabat publik dalam memberikan pelayanan membeda-bedakan seorang berdasarkan ras, suku, agama, dan lain-lain. Hendra dan kawan-kawan menjelaskan yang termasuk bentuk tindakan maladministrasi, yaitu tindakan-tindakan yang dilakukan aparatur pemerintah karena adanya beberapa hal, antara lain 1. Misconduct, yaitu melakukan sesuatu di kantor yang bertentangan dengan kepentingan kantor. 2. Deceitful practice, yaitu praktek-praktek kebohongan tidak jujur terhadap publik. 3. Korupsi, yang terjadi karena penyalahgunaan wewenang yang dimilikinya. 4. Defective policy implementation, yaitu kebijakan yang tidak berakhir dengan implementasi. 5. Bureuropatologis, yaitu kumpulan perilaku-perilaku yang terkadang disibukkan birokrat, sikap penyelisih secara berlebihan, perlawanan terhadap perubahan, desakan picik atas hak-hak dari otoritas dan status. Ada beberapa bureuropatologis, antara lain 1. Indecision, 2. Red tape, 3. Circumlocution, 4. rigidity, 5. Psychophancy, 6. Overstaffing, 7. Papereseri, dan 8. Defective accounting. Pelaku maladministrasi. Pelaku maladministrasi tidak hanya pejabat negara, melainkan termasuk penyelenggaraan pelayanan publik, baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan, termasuk yang diselenggarakan oleh badan usaha milik negara, badan usaha daerah, dan badan hukum milik negara, serta badan swasta atau perseorangan yang diberikan tugas penyelenggaraan pelayanan publik tertentu yang sebagai atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapat dan belanja negara atau anggaran pendapat dan belanja daerah. Cara mengidentifikasi maladministrasi. Agar tepat penyelesaian mana laporan yang merupakan maladministrasi dan mana yang bukan maladministrasi, harus dipisahkan antara pemenuhan prosedur pelayanan publik atau proses administrasi yang berjalan dan mana substansi laporan sebenarnya. Dengan memperhatikan fakta-fakta dasar hukum yang dilanggar, peristiwa yang relevan, bukti-bukti yang terkait, saksi atau pihak lainnya yang terkait dengan menggunakan indikator sejauh mana peristiwa tersebut bertentangan dengan hukum dan peraturan yang berlaku. Konsekuensi hukum dari adanya maladministrasi. Jika terjadi maladministrasi, Ombudsman dapat merekomendasi saksi yang berupa saksi administrasi. Saksi-saksi yang dapat direkomendasikan oleh Ombudsman yaitu saksi teguran tertulis, saksi pembahasan dari penjabat, saksi penurunan gaji sebesar 1 kali kenaikan gaji berkala untuk paling lama 1 tahun. Saksi penurunan pada pangkat yang setingkat lebih rendah untuk paling lama 1 tahun. Saksi pemberhentian dengan hormat. Saksi pemberhentian tidak dengan hormat. Saksi pembekuan misi atau izin yang diterbitkan oleh instansi pemerintah. Saksi pencabutan izin yang diterbitkan oleh instansi pemerintah. Ombudsman. Pengertian Ombudsman adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik, baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan, termasuk yang diselenggarakan oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan badan hukum milik negara, serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan atau anggaran pendapatan dan belanja daerah. Tugas Ombudsman. Di dalam UU Pasal 7 Nomor 37 Tahun 2008 menjelaskan tentang tugas Ombudsman seperti menerima laporan atas dugaan maladministrasi dengan penyelenggaraan pelayanan publik, melakukan pemeriksaan substansi atas laporan, menindaklanjuti laporan yang tercakup dalam ruang lingkup kewenangan Ombudsman, melakukan investigasi atas prakarsa sendiri terhadap dugaan maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik, melakukan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga negara atau lembaga pemerintahan lainnya, serta lembaga kemasyarakatan dan perseorangan, membangun jaringan kerja, melakukan upaya pencegahan maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik, serta melakukan tugas lain yang diberikan oleh undang-undang. Wewenang Ombudsman. Dalam menjalankan fungsi dan tugasnya, Ombudsman memiliki wewenang 1.
meminta keterangan secara lisan dan atau tertulis dari pelapor, terlapor, atau pihak lain yang terkait mengenai laporan yang disampaikan kepada Ombudsman. 2. Memeriksa keputusan, surat menyurat, atau dokumen lain yang pada pelapor ataupun terlapor untuk mendapatkan kebenaran suatu laporan. 3. Meminta klarifikasi dan atau salinan serta fotokopi dokumen yang diperlukan dari instansi manapun untuk pemeriksaan laporan dari instansi terlapor. 4. Melakukan pemanggilan terhadap pelapor, terlapor, dan pihak lain yang terkait dengan laporan. 5. Menyelesaikan laporan melalui mediasi dan konsiliasi atas permintaan para pihak. 6. Membuat rekomendasi mengenai penyelesaian laporan, termasuk rekomendasi untuk membayar ganti rugi dan atau rehabilitasi kepada pihak yang dirugikan. 7. Mengumumkan hasil temuan, kesimpulan, dan rekomendasi demi kepentingan umum. 8. Menyampaikan saran kepada Presiden, Kepala Daerah, atau pimpinan penyelenggara negara lain guna perbaikan dan penyempurnaan organisasi dan atau prosedur pelayanan publik. 9. Menyampaikan saran kepada DPR dan atau Presiden, DPRS dan atau Kepala Daerah agar terhadap undang-undang dan peraturan perundang-undangan lainnya diadakan perubahan dalam rangka mencegah maladministrasi. Keputusan Ombudsman. Bentuk keputusan dari Ombudsman tersebut berupa peraturan penutupan laporan atau pengaduan masyarakat yang bertujuan untuk memberikan kepastian terhadap status laporan. Penutupan laporan atau pengaduan dalam pemeriksaan atau penyelesaian laporan suatu pengaduan masyarakat dapat dilakukan setiap klasifikasi penanganan atau penyelesaian yang terdiri dari atas. Klasifikasi tidak memenuhi syarat formil. Klasifikasi pelapor pencabut pelapor. Klasifikasi tidak berwenang, klasifikasi klarifikasi, klasifikasi investigasi, klasifikasi konsialisasi atau mediasi, klasifikasi adjudikasi khusus, klasifikasi saran, klasifikasi rekomendasi. Keterkaitan maladministrasi dengan sistem administrasi negara Republik Indonesia. Keterkaitan maladministrasi dengan sistem administrasi negara Republik Indonesia itu sendiri merupakan bentuk kegiatan pemerintahan, termasuk kebijakan publik atau berhubungan dengan pelayanan publik. Dalam pelaksanaan maladministrasi sering dijumpai pelaksanaan kebijakan publik, terlebih saat melakukan pelayanan terhadap publik. Perlu adanya etika pelayanan publik dalam kegiatan pelayanan publik. Etika diartikan sebagai filsafat atau nilai. Untuk melihat penyelenggaraan pelayanan publik tersebut menjalankan etika administrasi publik atau tidak dengan cara apakah itu si penyelenggaraan tersebut sudah menerapkan standar pelayanan atau belum dalam proses pelayanan publik. Kesimpulan, pelayanan publik merupakan kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Maladministrasi sebagai perilaku atau perbuatan melawan hukum, melampaui wewenang, menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari yang menjadi tujuan wewenang tersebut, termasuk kelalaian untuk mengabaikan kewajiban hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh penyelenggara negara dan pemerintah yang menimbulkan kerugian material dan atau imaterial bagi masyarakat dan orang perseorangan. Ombudsman adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggara pelayanan publik, baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintah, termasuk yang diselenggarakan oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan badan hukum milik negara, serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan atau anggaran pendapatan dan belanja daerah. Keterkaitan maladministrasi dengan sistem administrasi negara Republik Indonesia itu sendiri merupakan bentuk kegiatan pemerintahan termasuk kegiatan publik dan akan berhubungan dengan pelayanan publik. Dalam pelaksanaan maladministrasi sering dijumpai pelaksanaan kebijakan publik terlebih saat melakukan pelayanan terhadap publik. Jika maladministrasi dibiarkan, tentu dampaknya merugikan masyarakat dan negara. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.